Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah model-model pembangunan ekonomi. Yang di dalam model-model sini ada dua pola. Pertama, perubahan struktur seperti dari manusia ke mesin. Yang kita tahu bahwa sekarang ini berbeda dengan dulu yang dulunya lebih menekankan pada tenaga manusia dan sekarang itu lebih ke mesin. Dan pola kedua yaitu perbaikan kelembagaan dan model pengelolaan produksi. Dalam pola kedua ini, perbaikan ini terhadap regulasi dan institusi. Nah, yang mana kita tahu arah pembangunan itu sekarang di berbagai negara itu sudah menerapkan yang namanya SDGs atau Sustainable Development Goals, yang itu terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembangunan ekonomi secara domestik. Pertama, yaitu mengenai Joseph Schumpeter, yang di sini dia menjelaskan mengenai kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan yang namanya pembangunan ekonomi secara pesat, namun akan mengalami stagnasi. Nah, dalam sistem kapitalisme ini akan memiliki yang namanya metode produksi baru, pasar baru, transportasi baru, dan juga organisasi industri kapitalisme ini akan tidak henti-hentinya merevolusi struktur ekonomi secara dari dalam dan juga akan menghancurkan struktur lama. Nah, hal ini dikatakan sebagai creative destruction, yang mana maknanya yaitu kapitalisme menjadi sistem yang paling baik dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan dengan berbagai inovasi yang ada. Nah, ini yang dikategorikan sebagai kapitalisme stagnasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori entrepreneurship atau pengusaha atau kewirausahaan. Dalam hal ini merupakan pengusaha adalah orang yang memberanikan diri mencoba melaksanakan ide-ide baru dan juga inovasi baru terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam hal ini pengusaha akan melakukan inovasi-inovasi baru dan juga akan menjadi seorang inovator, yaitu yang memperkenalkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru mengenai yang namanya perluasan pasar. Dan yang kedua yaitu inventor, merupakan orang yang menciptakan atau merancang sesuatu yang berbentuk terbarukan. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai teori modernisasi, yang mana Neil J. Smelser berargumen bahwa konsep modernisasi itu terdiri atas 4 proses yang terjadi pada tahap yang berbeda terhadap masyarakat yang berbeda pula. Nah, hal ini merupakan peralihan dari teknologi sederhana ke teknologi kompleks, yakni berbeda dengan pendapat Walter Rostow menganggap bahwa modernisasi terdapat 5 tahap. Pertama yaitu masyarakat tradisional, yaitu masyarakat bertani dan juga barter. Dan kedua, persiapan untuk tinggal landas, yaitu perkembangan perekonomian yang tahap ini mendorong adanya investasi. Lalu tahap ketiga yaitu tinggal landas, yaitu peningkatan industrialisasi dari bertani beralih ke manufaktur. Dan yang keempat, menuju kematangan, yaitu proses keragaman bidang usaha terhadap daerah yang terbarukan dan juga memulai ketergantungan terhadap impor. Lalu tahap kelima yaitu konsumsi massal, yang tahap ini pelayanan sektor jasa yang lebih mendominasi, yaitu sekarang ya kita tahu contohnya banyaknya jasa-jasa kesehatan, politik, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya terhadap stage of development yaitu ketika negara atau perusahaan bergerak menuju perkembangan, maka ekonomi akan cenderung mempengaruhi. Maksudnya di sini adalah yang terpengaruh adalah sistem upah, karena masyarakat di situ merupakan masyarakat yang sudah dengan standar hidup di atas. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Harold Domar, yaitu teori mengenai tabungan dan investasi. Nah, teori ini bahwa berargumen pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan ataupun investasi, yang mana
Pengertian dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan namun disimpan dalam institusi keuangan ataupun di rumah. Sedangkan investasi sendiri merupakan pengeluaran atau